Boneka kelinci ini cuman mau ngomong sama koruptor doang, sampai ternyata ini parah banget guys akhirnya. Jadi kisahnya koruptor ini tiba-tiba terjebak di dalam bangunan yang tanpa pintu. Bahkan koruptor ini cuman tinggal sama kelinci ini aja yang bisa ngomong. Kelincinya bilang, kamu itu adalah orang yang sangat terhormat, tapi kamu itu telah korupsi, jadinya kamu ada di penjara kayak gini yang tanpa pintu. Bahkan koruptor ini benar-benar takut banget dong apa yang terjadi sebenarnya. Bahkan dia bisa melihat keluarganya itu lagi ngeliatin dia disiksa. Kelincinya bilang, kalau kamu mau keluar dari sini kamu harus kasih tahu berapa nominal detailnya yang kamu telah korupsi selama ini. Nah di situ akhirnya karena dia udah ketakutan banget, dia kasih tahu kelincinya kalau misalkan dia itu udah korupsi 112 miliar rupiah. Pas kelincinya bilang memangnya aku nggak tahu, akhirnya koruptor itu ngaku lagi kalau tahun 2018 dia juga korupsi sebanyak 1 triliun. Akhirnya koruptor itu tangannya tiba-tiba langsung terputus dan dia langsung meninggal di tempat. Dan di samping-sampingnya dia ternyata nggak cuma dia doang yang ada di situ, tapi ada koruptor-koruptor lainnya yang dihabisi nyawanya saat itu juga. Bocil ini udah 2 tahun gak sekolah dan kangen banget sama masakan ibu kantin, sampai akhirnya dia ngelakuin ini guys. Jadi kisahnya bocil ini bilang ke ibunya kalau dia itu kasihan banget sama Ibu Imas. Ibu Imas adalah penjual nasi goreng kesukaan dia sama temen-temennya yang sekarang gak bisa bekerja lagi karena sekolah itu gak masuk-masuk. Akhirnya mereka sekeluarga datengin Ibu Imas untuk ngelakuin ini guys. Jadi Ibu Imas itu disuruh masak nasi goreng tapi direkamin sama mereka semua. Jadi walaupun anak-anak belajar di rumah, Ibu Imas tetap bisa berjualan nasi goreng lewat online dan kalau mau tinggal pesan lewat WA aja. Di sini Ibu Imas jadi seneng banget guys. Kepala kutu ini pingin banget bangun hotel dan memperbanyak anaknya di rambut manusia, sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya cewek ini adalah ibu kutu yang selalu menunggu sama suaminya anaknya itu akan tambah banyak. Bahkan dia itu selalu nunggu telur-telur anaknya ini supaya dia itu bisa membangun kota sendiri di rambut manusia. Setiap hari dia selalu ngajarin anak-anaknya untuk gimana bersembunyi saat ada shampoo dan saat manusia itu lagi nyisir. Apalagi dia itu benar-benar suka banget sama manusia yang dia tinggali ini karena manusia itu jarang banget keramas. Sampai suatu hari manusia ini lagi nge-google, dia ketemuin shampoo anti ketombe yang benar-benar manjur banget. Dan pasukan kutu ini benar-benar panik banget karena dia belum pernah melihat shampoo itu sebelumnya. Bahkan akhirnya mereka itu mati semuanya. Makanan terakhir yang diminta penjahat ini sebelum hukuman mati, kalian harus lihat sih, aneh-aneh banget. Jadi sebelum meninggal dia itu minta steak, ayam, dan 1 pie. Tapi yang aneh pie-nya itu disisain gitu aja. Pas polisi nanya, dia bilang dia sisain buat nanti. Jadinya polisinya bingung apakah dia masih optimis kalau dia akan hidup abis hukuman mati itu. Nah yang lebih aneh lagi ada James Edward Smith yang dia itu malah minta disediakan tanah liat sebelum dia dieksekusi mati. Tapi setelah diselidiki, James itu berniat untuk melakukan ilmu hitam dengan memakan tanah liat tersebut. Makanya akhirnya nggak dikasih tuh tanah liatnya dan dia malah dikasih yogurt doang. Siapapun yang sentuh patung ini konon katanya bisa jomblo seumur hidup. Patung ini ada di Indonesia, di Goa Sunyaragi, Cirebon. Di mana di sana ada patung perawan Sunti. Nah mitosnya siapapun yang memegang patung perawan Sunti ini dipercaya akan sulit banget mencari jodoh. Yang katanya nasib jodohnya itu sama seperti perawan Sunti yang tidak menikah seumur hidupnya. Terutama hati-hati bagi kalian yang jomblo. Guys, ternyata mendiang Ratu Elizabeth I meninggal karena make up putihnya. Jadi Ratu Elizabeth I merupakan salah satu bangsawan yang ikonik banget dengan make upnya yang putih banget. Tapi ternyata untuk menghasilkan wajah seputih itu, Ratu Elizabeth I menggunakan make up yang cukup berbahaya. Bahkan wafatnya beliau diduga karena bahan make up yang keras yang telah merusak kulit dan tubuhnya juga. Dan ternyata foundationnya itu terbuat dari cuka dan timah. Dan lipstick yang digunakan untuk bibir merah beliau mengandung merkuri. Setiap anak ini ke sekolah selalu dikatain dia itu ondel-ondel. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya anak ini bernama Sadeli yang dia itu harus menggantikan kerjaan dari bapaknya yang sakit. Kerjaan bapaknya adalah menjadi ondel-ondel guys. Awalnya Sadeli senang-senang aja membantu bapaknya kayak gini. Tapi tiba-tiba pas dia lagi kerja, temen-temennya yang suka jahat banget sama dia ngeliat Sadeli itu jadi ondel-ondel. Dan bahkan Sadeli itu benar-benar langsung diketawain sama mereka. Dan
Dan kalau di sekolah, Sadeli langsung dikatain ondel-ondel. Di situ Sadeli jadi malu banget sama kerjaan bapaknya. Tapi temennya yang baik itu malah berusaha untuk menenangkan Sadeli. Bahkan temannya bangga banget sama Sadeli didampingin tahu lebih lanjut tentang ondel-ondel untuk dia presentasikan di kelas besoknya. Dan saat dia presentasiin, semua temennya tuh bener-bener kaget banget dan jadi merasa kalau misalkan ondel-ondel itu keren. Bahkan temennya yang tadi bantuin juga jadi ikut Sadeli dan mereka jadi ikut seneng banget melestarikan ondel-ondel. Pembuat kue ini nyesel banget bikinin kue untuk badut ternyata karena ini guys. Jadi pembuat kue ini bener-bener profesional banget. Kalau bikin kue dia bener-bener harus sempurna. Nah pas dia mau nganterin kue, tiba-tiba jalanan tuh macet banget yang ngebuat dia panik. Dia nggak mau kuenya nyampe nggak tepat waktu. Akhirnya si Koki milih untuk naik sepeda, tapi bannya malah bocor. Dan dia memilih untuk lari aja deh, yang penting tepat waktu karena dia benar-benar seprofesional itu. Tapi saat datang ke rumah pelanggannya, ternyata pelanggannya itu adalah badut yang beli kue cuman buat ngerjain orang, nimpukin kuenya ke Kokinya. Di situ Kokinya benar-benar sakit hati banget. Maling ini nyesel banget masuk ke dalam rumah cewek yang isinya ternyata kayak gini. Jadi kisahnya cewek ini tuh tiba-tiba kuncinya itu jatuh di jalan. Dan kesempatan banget ada maling di belakang dia yang segera ngambil kuncinya. Pas ceweknya mau masuk dia baru sadar kuncinya hilang. Akhirnya cewek ini cari-cari lagi menyusuri jalan yang udah dia lewatin. Nah malingnya kesempatan dong untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi malingnya itu bener-bener kaget banget pas lihat di dalam rumahnya. Ternyata lagi ada pesta kejutan untuk si cewek yang lagi ulang tahun. Maling bingung, temen-temennya cewek juga bingung. Tapi temen-temen ceweknya nggak peka banget, malah ngajak malingnya untuk berpesta sama dia. Akhirnya si maling enak-enak berpesta, sedangkan si cewek masih di luar cari kuncinya. Setiap anak ini loncat-loncat, dia itu pindah ke Indonesia dan ke Malaysia. Sampai akhirnya dia kaget banget ketika ngeliat bendera Indonesia kayak gini guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang bocil yang tinggalnya di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Suatu hari dia itu datang ke Malaysia untuk berjualan seperti biasanya. Tapi tiba-tiba dia kaget banget melihat ada pedagang itu kayak nggak ngerti dan memakai bungkusan dagangannya dengan bendera merah putih. Akhirnya dengan sopan bocil ini menjelaskan kalau ini bukan sekedar kain merah putih aja, tapi ini adalah bendera negaraku. Guys, sebelumnya minta waktunya ya untuk vote aku di banner sama-sama belajar. Aku ada di kanan paling bawah ini. Bahkan bocil ini akhirnya beli kain untuk bungkus dagangan bapaknya, supaya bapaknya bisa memakai kain tersebut dan nggak pakai bendera lagi. Bapaknya pun seneng banget karena dikasih kain baru guys. Dan bahkan anak ini seneng banget akhirnya bisa memeluk bendera merah putih dan bisa bersahabat juga dengan negara tetangganya.